Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar dengan NPM 202021212100. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia akan mereview ekranisasi novel Dirnatan karya Eriska Febriani ke dalam film. Nah, terdapat 3 bentuk ekranisasi novel Dirnatan berupa pemotongan, penambahan, dan perubahan bervariasi di dalam film Dirnatan ini. Ekranisasi ini terdapat pada unsur intrinsik novel, yaitu alur, penokohan, dan latar. Di dalam alur sendiri terdapat pemotongan alur sebanyak 7 kali, penambahan 3 kali, dan perubahan bervariasi pada alur sebanyak 13 kali. Nah, di dalam tokoh terdapat penciutan tokoh sebanyak 7 tokoh dan penambahan tokoh 2 tokoh. Kemudian di dalam latar terdapat pengurangan latar sebanyak 5 kali dan perubahan bervariasi dalam latar sebanyak 9 kali. Untuk pemotongan dalam film dari novel Dirnatan ini melakukan 3 jenis pemotongan. Ada pemotongan terhadap unsur intrinsik novel, yaitu alur, latar, dan penokohan. Untuk pemotongan yang pertama yaitu dilakukan pada alur. Terdapat 7 adegan film. Pemotongan alur yang dilakukan tidak mengubah substansi cerita yang dibangun baik dari novel ataupun film. Misalnya pada pemotongan saat tidak masuknya guru matematika di kelas 10-2. Nah, adegan tersebut tidak ada gitu di dalam filmnya, dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek pemotongan pada tokoh dan penokohan. Nah, dalam film Dirnatan ini tokoh yang dihilangkannya merupakan tokoh-tokoh yang hanya membantu saja. Peran tersebut membuat tokoh-tokoh yang tidak ada di dalam film tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada alur cerita utamanya. Sebagai contohnya, pada tokoh Orlin yang dikisahkan di dalam novel menjadi teman berbincang Salma saat ia terlambat pada halaman 9. Kemudian tokoh yang lain yang dihilangkan yaitu tokoh Maisa. Selain itu, tokoh yang dihilangkan juga ada tokoh Jaya. Nah, tokoh ini memang tidak memberikan peran penting pada alur cerita utama, sehingga jika dihilangkan pun tidak menghilangkan cerita utama pada film tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dihilangkannya sebagian dari latar. Nah, pada bagian latar ini mengalami 5 kali penghilangan latar. Kelima penghilangan ini tidak mengganggu alur utama novel, sehingga film masih mudah dipahami oleh para penikmatnya. Penghilangan latar yang pertama itu terjadi pada kelas yang di dalam film itu tidak disampaikan, terutama saat adegan kelas yang gaduh karena guru tidak masuk. Kemudian aspek yang kedua yaitu penambahan dalam film dari novel Dirnatan. Nah, dalam bagian ini penambahan-penambahan yang dilakukan di dalam film dari apa yang ada di dalam novel hanya berupa unsur intrinsik alur dan tokoh. Pada bagian alur terdapat 3 penambahan dan pada bagian tokoh terdapat 2 penambahan. Penambahan yang pertama yaitu penambahan alur. Nah, pada penambahan alur ini ditambahkan untuk memenuhi potongan-potongan alur yang telah dilakukan agar alur dalam film tetap dinamis. Penambahan tersebut ditandai dengan 3 adegan tambahan yang tidak ada di dalam novel. Sebagai contohnya, pada adegan yang pertama adalah saat Salma terburu-buru mencari angkutan umum untuk mengantarkannya sampai di sekolah.
Nah, di dalam film sangat dijelaskan perjalanan Salma dari mulai mencari angkutan umum, membantu bapak-bapak tunanetra yang ingin menyeberang, dan memberikan tempat duduk kepada ibu-ibu di angkutan umum, hingga akhirnya Salma sampai di sekolah. Nah, cerita ini mengalami penambahan alur cerita karena cerita yang awalnya tidak terdapat di dalam novel kemudian ditambahkan ke dalam film. Kemudian penambahan kedua yaitu terjadi pada tokoh. Nah, dalam film Dirnatan ini selain menghilangkan tokoh, sutradara juga menambahkan tokoh di dalam filmnya. Terdapat 2 tokoh yang ditambahkan di dalam film ini. Tokoh laki-laki tanpa nama atau anonim. Nah, penambahan tokoh ini terjadi pada saat 2 tokoh ini ingin menculik Salma yang kemudian digagalkan oleh Nathan. Kemudian aspek yang ketiga yaitu perubahan bervariasi dalam film dari novel Dirnatan. Nah, selain pengurangan dan penambahan di dalam film ini terdapat juga perubahan bervariasi yang dilakukan oleh sutradara. Perubahan bervariasi ini terjadi pada alur dan latar. Nah, pada bagian alur terdapat 13 kali perubahan bervariasi, sementara pada latar terjadi 9 kali. Perubahan yang pertama yaitu perubahan bervariasi pada alur. Nah, adegan pertama yang sudah dilakukan, perubahan bervariasi terjadi pada saat Salma telat masuk sekolah dan Nathan membantunya untuk masuk dari pintu samping. Terdapat pada halaman 6 novel. Nah, di dalam film adegan ini ditambahkan dengan Salma yang membersihkan luka Nathan sehingga Nathan terpesona, lalu mereka masuk sekolah melalui pintu samping. Selanjutnya terjadi juga pada adegan Salma mengenal Nathan. Dalam alur novel, Salma mengenal Nathan karena ia dimarahi oleh seorang guru pada halaman 13. Kemudian perubahan bervariasi lainnya yaitu ketika terjadi pada saat Salma ingin menjadi anggota OSIS. Di dalam film, Salma dituntut untuk mengerjakan tugas oleh Aldo, sementara di dalam novel, Salma diminta menggantikan Yuni. Berikutnya terjadi pada adegan Salma terkena bola. Dalam buku, Salma terkena bola yang ditendang oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu perubahan terjadi pada alur cerita. Nah, dalam hal ini terjadi pada latar waktu. Saat Salma pulang sekolah, Salma di dalam novel diceritakan pulang sore hari, namun di dalam film siang hari. Kemudian di saat Salma bertanya siapa yang memberikan nomor ponselnya kepada Nathan, itu di latar tempat pada novel di ruang kelas, sedangkan di dalam filmnya di ruang musola. Nah, sekian pemaparan ekranisasi film novel Dirnatan dari novel ke dalam film. Nah, dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur intrinsik yaitu alur, latar, dan penokohan yang terdapat pengurangan, pemotongan, atau penambahan. Di antaranya pada alur terdapat pemotongan sebanyak 7 kali, kemudian penambahan 3 kali, dan perubahan bervariasi sebanyak 13 kali. Kemudian di dalam tokoh terdapat pengurangan tokoh sebanyak 7 tokoh dan penambahan sebanyak 2 tokoh. Kemudian di dalam latar terdapat pengurangan latar sebanyak 5 kali dan perubahan bervariasi pada latar sebanyak 9 kali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.